Kalau mau ditafsirkan begitu silahkan saja. Tapi kan saya tetap melihat Pak Jokowi bergerak dalam koridor dan kapasitas sebagai presiden. Kalau endorsement itu buat kita sah-sah aja, ada anaknya Pak Jokowi yang ada menjadi kandidat kok. Kalau betul-betul dia dukung Prabowo, betul-betul penuh hati. Jadi jangan nasibnya seperti Ganjar, rambut putih, pemimpin yang diharapkan tegas, dan itu Ganjar. Macam-macam puja-puji dia sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gitu loh. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jokowi dinilai sebagai presiden yang berasal dari rakyat biasa, tidak pernah bermimpi menjadi seorang pejabat, apalagi menjadi seorang presiden. Jokowi disebut sebagai pribadi yang rendah hati, murah senyum, berpihak kepada rakyat kecil, dan tangannya sangat bersih. Maksudnya bersih dari korupsi dan sifat zalim terhadap rakyatnya. Namun di akhir jabatannya ini santer terdengar tiba-tiba ada isu pemakzulan. Apa saja alasan kuat publik yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi? Beberapa pengamat kebijakan berpendapat justru bukan dari persoalan MK dan etika pencapresan Gibran sebagai cawapres. Hal tersebut akan sulit dibuktikan keterlibatan hukum Jokowi terkait putusan adik ipar yang meloloskan anak sulung abang iparnya. Kecuali Paman Usman berani bersaksi bahwa keputusan perubahan syarat capres dan cawapres di MK atas perintah Jokowi. Persoalan cawe-cawe Jokowi pada Pilpres dengan pengerahan aparat dan intervensi bansos juga tidak bisa dijadikan alasan tepat untuk memakzulkan Jokowi. Kecuali ada kesaksian dan bukti dari salah satu menteri yang mendapat instruksi dari Jokowi untuk melakukan proses tidak netral tersebut. Sebagaimana diketahui 1 bulan lagi menuju hari pencoblosan 14 Februari 2024. Presiden Jokowi masih sangat dan sangatlah populer. Suka ataupun tidak suka, situasi Jokowi akan ikut mempengaruhi pasangan capres dan cawapres yang menang dan yang kalah dalam pertarungan 2024. Kita mulai dengan data hasil survei LSI Denny JA di akhir Desember 2023 dan di awal Januari 2024. Publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sebesar 78%. Ini approval rating terhadap presiden yang tinggi sekali, yang sebelumnya mencapai 82%. Approval rating adalah Jokowi selalu bergerak di angka 75% sampai 82%. Ini situasi yang begitu kuat bagi efek Jokowi dalam opini publik. Situasi itu menguntungkan pasangan presiden dan wakil presiden yang terasosiasi paling kuat dengan Jokowi. Mengapa kita katakan situasi Jokowi ini akan mempengaruhi menang dan kalah pasangan presiden? Itu bisa dijelaskan dalam satu persoalan, yaitu distribusi tingkat kepuasan dan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi kepada pasangan capres dan cawapres. Menurut LSI Denny JA, mereka yang puas kepada Jokowi sebesar 47,7% mendukung Prabowo dan Gibran. Hampir separuh dari mereka yang puas pada Jokowi memberikan dukungannya kepada Prabowo dan Gibran. Setelah itu kepada Ganjar dan Mahfud di angka 26,4%. Yang diperoleh Ganjar dan Mahfud hanya sedikit di atas separuh dibandingkan yang diperoleh Prabowo dan Gibran. Jokowi dinilai sebagai presiden yang berasal dari rakyat biasa, tidak pernah bermimpi menjadi seorang pejabat, apalagi menjadi seorang presiden. Jokowi disebut sebagai pribadi yang rendah hati, murah senyum, berpihak kepada rakyat kecil, dan tangannya sangat bersih. Maksudnya bersih dari korupsi dan sifat zalim terhadap rakyatnya. Namun di akhir jabatannya ini santer terdengar tiba-tiba ada isu pemakzulan. Apa saja alasan kuat publik yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi? Beberapa pengamat kebijakan berpendapat justru bukan dari persoalan MK dan etika pencapresan Gibran sebagai cawapres. Hal tersebut akan sulit dibuktikan
keterlibatan hukum Jokowi terkait putusan adik ipar yang meloloskan anak sulung abang iparnya. Kecuali Paman Usman berani bersaksi bahwa keputusan perubahan syarat Capres dan Cawapres di MK atas perintah Jokowi. Persoalan cawe-cawe Jokowi pada Pilpres dengan pengerahan aparat dan intervensi bansos juga tidak bisa dijadikan alasan tepat untuk memakzulkan Jokowi. Kecuali ada kesaksian dan bukti dari salah satu menteri yang mendapat instruksi dari Jokowi untuk melakukan proses tidak netral tersebut. Sebagaimana diketahui 1 bulan lagi menuju hari pencoblosan 14 Februari 2024. Presiden Jokowi masih sangat dan sangatlah populer. Suka ataupun tidak suka, situasi Jokowi akan ikut mempengaruhi pasangan Capres dan Cawapres yang menang dan yang kalah dalam pertarungan 2024. Kita mulai dengan data hasil survei LSI Denny JA di akhir Desember 2023 dan di awal Januari 2024. Publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sebesar 78%. Ini approval rating terhadap presiden yang tinggi sekali, yang sebelumnya mencapai 82%. Approval rating adalah Jokowi selalu bergerak di angka 75% sampai 82%. Ini situasi yang begitu kuat bagi efek Jokowi dalam opini publik. Situasi itu menguntungkan pasangan presiden dan wakil presiden yang terasosiasi paling kuat dengan Jokowi. Mengapa kita katakan situasi Jokowi ini akan mempengaruhi menang dan kalah pasangan presiden? Itu bisa dijelaskan dalam satu persoalan, yaitu distribusi tingkat kepuasan dan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi kepada pasangan Capres dan Cawapres. Menurut LSI Denny JA, mereka yang puas kepada Jokowi sebesar 47,7% mendukung Prabowo dan Gibran. Hampir separuh dari mereka yang puas pada Jokowi memberikan dukungannya kepada Prabowo dan Gibran. Setelah itu kepada Ganjar dan Mahfud di angka 26,4%. Yang diperoleh Ganjar dan Mahfud hanya sedikit di atas separuh dibandingkan yang diperoleh Prabowo dan Gibran. Jokowi dinilai sebagai presiden yang berasal dari rakyat biasa, tidak pernah bermimpi menjadi seorang pejabat, apalagi menjadi seorang presiden. Jokowi disebut sebagai pribadi yang rendah hati, murah senyum, berpihak kepada rakyat kecil, dan tangannya sangat bersih. Maksudnya bersih dari korupsi dan sifat zolim terhadap rakyatnya. Namun di akhir jabatannya ini samter terdengar tiba-tiba ada isu pemakzulan. Apa saja alasan kuat publik yang menjadi dasar aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi? Beberapa pengamat kebijakan berpendapat justru bukan dari persoalan MK dan etika pencapresan Gibran sebagai cawapres. Hal tersebut akan sulit dibuktikan keterlibatan hukum Jokowi terkait putusan adik ipar yang meloloskan anak sulung abang iparnya. Kecuali Paman Usman berani bersaksi bahwa keputusan perubahan syarat Capres dan Cawapres di MK atas perintah Jokowi. Persoalan cawe-cawe Jokowi pada Pilpres dengan pengerahan aparat dan intervensi bansos. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.